Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Setiastuti. Saya mahasiswa UNES semester 3 jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Tujuan saya menghadirkan teman-teman semuanya. Saya ingin memberikan penyuluhan terhadap kalian, yaitu mengenai topik kesehatan reproduksi pada remaja. Mengapa saya mengangkat topik tersebut? Karena remaja zaman sekarang ini sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, yang mana sangat minim pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, sehingga saya akan memberikan penyuluhan terhadap teman-teman semuanya. Untuk itu, teman-teman bisa memperhatikan PowerPoint yang ada di laptop. Di sini saya menyajikan pengertian dari reproduksi. Reproduksi itu diartikan sebagai suatu proses seorang manusia untuk memperoleh keturunannya untuk melestarikan kehidupan. Remaja adalah orang yang berusia 10 hingga 19 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jadi di masa remaja ini untuk mencari jati dirinya. Selanjutnya, kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Selanjutnya, tahapan remaja itu terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan awal remaja, yaitu pada usia 10-12 tahun, yaitu ditandai dengan ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, dan berpikir abstrak. Kemudian masa remaja pada pertengahan, itu usia 13-15 tahun, memiliki ciri mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berkencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, kemudian mengembangkan pemikiran yang abstrak. Tahap ketiga itu masa remaja akhir, terjadi pada usia 16-19 tahun, yang ditandai dengan mampu berpikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jaminan dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, pengungkapan kebebasan dirinya. Selanjutnya, perubahan fisik pada masa remaja, yaitu perubahan ini merupakan perubahan fisik yang cepat untuk kematangan organ reproduksi pada remaja, yaitu pertama, munculnya tanda-tanda seksual primer. Terjadi pada perempuan itu terjadi haid. Kemudian pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Selanjutnya, munculnya tanda-tanda seksual sekunder, yaitu pada remaja laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun, penis, buah jakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejukasi, suara bertambah besar, kemudian dada lebih besar, badan berotot, tumbuh kumis di atas bibir, dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Selanjutnya, pada remaja perempuan itu ditandai dengan pinggul melebar, pertumbuhan rahim, rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, payudara membesar. Selanjutnya, permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu seperti pemerkosaan, yaitu adanya bujukan antara teman sebaya atau pacar. Jadi hal tersebut itu terjadi karena untuk membuktikan rasa cintanya terhadap pasangan tersebut. Kemudian ada seks bebas, terjadinya pergantian pasangan, sehingga seks bebas ini mengakibatkan penyakit seksual menular atau HIV/AIDS. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini seperti adanya hukum seks pranikah di kalangan remaja yang didasari oleh mitos seputar masalah seksual, yaitu seperti mitos bahwa seorang pasangan itu melakukan seksual hanya sekali itu tidak mengakibatkan kehamilan, padahal itu mengakibatkan kehamilan. Kemudian aborsi ini merupakan
keluarnya embrio atau janin pada perempuan akibat dari kehamilan tidak diinginkan tadi. Kemudian ada perkawinan dan kehamilan dini, seringkali terjadi di perdesaan. Ini karena minimnya pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Hal ini terjadi karena hamil di luar nikah atau masalah ekonomi pada keluarganya. Pada masa remaja ini, secara fisik dan biologis belum cukup matang dan rentan menyebabkan kematian anak dan ibunya ketika melahirkan. Pada kehamilan remaja pun dapat mengalami kekurangan gizi dan anemia. Kemudian ada permasalahan infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Selanjutnya, untuk penanganan masalah dari kesehatan reproduksi remaja ini itu bisa dengan meningkatkan gizi seimbang. Selanjutnya, informasi tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, pencegahan kekerasan terhadap seksual. Kemudian pencegahan terhadap ketergantungan obat-obat terlarang. Selanjutnya, pernikahan pada usia yang wajar. Kemudian pendidikan dan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, peningkatan penghargaan diri. Dan yang terakhir, peningkatan pertambahan terhadap godaan dan ancaman. Kesimpulan dari materi ini yaitu masa remaja itu usia 10-19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia, disebut juga masa peralihan. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik primer dan sekunder. Maka remaja dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Keterbatasan aspek dan informasi yang kurang tepat mengenai seksual dan kesehatan reproduksi pada remaja dapat berdampak negatif dalam kehidupannya, sehingga remaja harus dibekali pengetahuan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Maka remaja dapat lebih bertanggung jawab di dalam berbuat dan mengambil keputusan sehubungan dengan kesehatan reproduksinya. Sekian materi yang saya berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tanya Mbak, bagaimana cara mengatasi baik. Pertanyaan dari Syifa tadi mengenai bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama itu kita harus menjaga keseimbangan pola hidup. Remaja itu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, dan pikiran harus selalu pulih. Kemudian jujur pada diri sendiri, menyadari pada dasarnya tiap individu itu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Kemudian perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Senantiasa berpikir masa depan itu sangat penting karena untuk keberlangsungan hidup kita, sehingga harus bertindaknya selalu positif untuk memajukan pada diri remaja. Dan yang terakhir itu bimbingan orang tua terkait sebab dan akibat tentang berbagai hal yang menyimpang bisa membuat remaja itu berpikir menentukan pilihan mereka. Jadi kita itu harus selalu bercerita kepada orang tua kalau kita punya masalah, pendapat, orang tua itu dapat mengarahkan yang terbaik. Sekian penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam penyuluhan ini. Apabila saya memiliki kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.